Halo semua, pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Vina Eka Setiawati, kelas 1A, program studi S1 Kesehatan Masyarakat Stikes Karisma Persada Tangerang Selatan. Adapun tujuan dari membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dosen Pak Adi Nur Hadi SPD MPD. Tema pidato yang diangkat kali ini adalah penyuluhan gizi masyarakat. Langsung saja kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Adi Nur Hadi, SPD MPD selaku dosen pengajar mata kuliah Bahasa Indonesia, serta para hadirin sekalian yang saya hormati. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan taufik, hidayah, inayah, serta nikmat iman, Islam, dan kesehatan kepada kita sekalian, sehingga kita dapat bersilaturahmi di cuaca yang cerah ini. Hadirin yang saya hormati, sebagai negara yang sedang berkembang dan sedang melakukan pembangunan nasional, Indonesia masih memiliki beberapa ketertinggalan dan kekurangan jika dibandingkan dengan negara lain yang sudah lebih maju. Di bidang kesehatan, bangsa Indonesia masih harus berjuang memerangi berbagai macam penyakit infeksi dan kurang gizi yang saling berinteraksi satu sama lainnya, menjadikan tingkat kesehatan masyarakat di Indonesia tidak kunjung meningkat secara signifikan. Tingginya angka kesakitan dan kematian ibu dan anak balita atau KIAKB di Indonesia sangat berkaitan dengan buruknya status gizi masyarakat. Hadirin yang berbahagia, kehidupan manusia dimulai sejak masa janin dalam rahim ibu. Sejak saat itu, manusia kecil telah memasuki masa perjuangan hidup yang salah satunya menghadapi kemungkinan kurangnya zat gizi yang diterima dari ibu yang mengandungnya. Jika zat gizi yang diterima dari ibunya tidak mencukupi, maka janin tersebut akan mengalami kekurangan gizi dan lahir dengan berat badan rendah yang mempunyai konsekuensi kurang menguntungkan dalam kehidupan berikutnya. Bayi yang lahir dengan berat badan lahir rendah atau BBLR umumnya akan mengalami kehidupan masa depan yang kurang baik. Bayi BBLR mempunyai resiko lebih tinggi untuk meninggal dunia dalam 5 tahun pertama kehidupannya. Mereka yang dapat bertahan hidup dalam 5 tahun pertama akan mempunyai resiko lebih tinggi untuk mengalami hambatan dalam kehidupan jangka panjangnya. Bagi bayi non-BBLR, pada umumnya mereka mempunyai status gizi saat lahir yang kurang lebih sama dengan status gizi bayi-bayi di negara lainnya. Akan tetapi, seiring dengan bertambahnya umur, disertai dengan adanya asupan zat gizi yang lebih rendah dibandingkan kebutuhan gizi per hari, serta tingginya beban penyakit infeksi pada awal kehidupan, maka sebagian besar bayi Indonesia terus mengalami penurunan status gizi dengan puncak penurunan pada umur kurang lebih 18-24 bulan. Pada kelompok umur inilah prevalensi balita kurus atau wasting dan balita pendek atau stunting mencapai angka tertinggi. Setelah melewati umur 24 bulan, status gizi balita umumnya mengalami perbaikan meskipun tidak sempurna. Hadirin yang saya hormati, balita yang kurang gizi mempunyai resiko meninggal lebih tinggi dibandingkan balita yang tidak kurang gizi. Menurut WHO, setiap tahun kurang lebih 11 juta dari balita di seluruh dunia meninggal dunia karena penyakit-penyakit infeksi seperti ISPA, diare, malaria, campak, dan lain-lain. Ironisnya, 54% dari kematian tersebut berkaitan dengan adanya kurangnya asupan gizi. Kekurangan gizi pada balita ini meliputi kurang energi dan protein, serta kekurangan zat gizi seperti vitamin A, zat besi, iodium, dan zinc. Seperti halnya angka kematian ibu, angka kematian balita di Indonesia juga tertinggi di ASEAN. Masa balita menjadi lebih penting lagi karena merupakan masa yang kritis dalam upaya menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Terlebih lagi, 6 bulan terakhir masa kehamilan dan 2 tahun pertama pasca kelahiran merupakan masa emas di mana sel-sel otak sedang mengalami pertumbuhan yang signifikan. Gagal tumbuh yang terjadi akibat kurang gizi pada masa-masa emas ini akan berakibat buruk pada kehidupan berikutnya yang sulit diperbaiki. Anak yang menderita kurang gizi atau stunting berat punya rata-rata IQ 11 poin lebih rendah dibandingkan rata-rata anak yang tidak stunting.
Masalah kurang gizi lainnya yang dihadapi anak usia balita adalah kekurangan zat gizi mikro, seperti vitamin A, zat besi, iodium, dan sebagainya. Lebih dari 50% anak balita mengalami defisiensi vitamin A subklinis yang ditandai dengan serum retinol kurang dari 20 mikrogram per desiliter. Dan satu di antara dua dari mereka menderita anemia atau kurang zat besi. Seperti telah diketahui bahwa anak-anak yang kurang vitamin A meskipun pada derajat sedang mempunyai risiko tinggi untuk mengalami gangguan pertumbuhan, menderita beberapa penyakit infeksi seperti campak dan diare. Dan lebih penting lagi ialah bahwa kekurangan vitamin A bertanggung jawab terhadap 23% kematian anak balita di seluruh dunia. Standar acuan status gizi balita adalah berat badan menurut umur, berat badan menurut tinggi badan, dan tinggi badan menurut umur. Sementara klasifikasinya adalah normal, underweight atau kurus, dan overweight atau gemuk. Untuk acuan yang menggunakan tinggi badan, bila kondisinya kurang baik disebut stunting atau pendek. Pedoman yang digunakan adalah standar berdasarkan tabel WHO NCHS atau National Center for Health Statistics. Hadirin yang saya hormati, di Posyandu atau Pos Pelayanan Terpadu telah disediakan kartu menuju sehat atau KMS yang juga bisa digunakan untuk memprediksi status gizi anak berdasarkan kurva KMS. Perhatikan dulu umur anak, kemudian plot berat badannya dalam kurva KMS. Bila masih dalam batas garis hijau, maka status gizi baik. Bila di bawah garis merah, maka status gizi buruk. Parameter yang umum digunakan untuk menentukan status gizi pada balita adalah berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala. Sementara parameter status gizi balita yang umum digunakan di Indonesia adalah berat badan menurut umur dan berat badan menurut tinggi atau panjang badan. Parameter ini dipakai menyeluruh di seluruh posyandu di Indonesia. Untuk mengatasi kasus kurang gizi, memerlukan peranan dari keluarga, praktisi kesehatan maupun pemerintah. Pemerintah harus meningkatkan kualitas posyandu. Jangan hanya sekadar untuk penimbangan dan vaksinasi, tapi harus diperbaiki dalam hal penyuluhan gizi dan kualitas pemberian makanan tambahan. Pemerintah harus dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat agar akses pangan tidak terganggu. Para ibu khususnya harus memiliki kesabaran bila anaknya mengalami problema makan dan lebih memperhatikan asupan makanan sehari-hari bagi anaknya. Anak-anak harus terhindar dari penyakit infeksi seperti diare dan ispa atau infeksi saluran pernapasan atas. Hadirin yang berbahagia, semua nutrisi penting bagi anak dalam usia pertumbuhan. Perhatikan asupan makanan sesuai dengan pedoman umum gizi seimbang yang terdiri dari makanlah beraneka ragam makanan, makanlah makanan untuk memenuhi kecukupan energi, makanlah makanan sumber karbohidrat setengah dari kebutuhan energi, batasi konsumsi lemak dan minyak sampai seperempat dari kebutuhan energi, gunakan garam beriodium, makanlah makanan sumber zat besi, berikan ASI saja kepada bayi sampai umur 4 bulan, biasakan makan pagi, minumlah air bersih yang aman dan cukup jumlahnya, lakukan kegiatan fisik dan olahraga secara teratur, hindari minum minuman beralkohol, makanlah makanan yang aman bagi kesehatan, dan yang terakhir bacalah label makanan yang dikemas. Jadi, berikan anak dan balita Anda asupan makanan yang bergizi, pemantauan status gizi balita dengan mempertahankan berat badan, dan timbanglah balita Anda secara periodik minimal 1 bulan sekali. Upaya ini merupakan salah satu cara untuk memantau perkembangan status gizi pada balita. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian saya. Semoga yang saya sampaikan tadi dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.